Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang bahagia ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan salat isya secara berjamaah pula. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai basyiran wa nadhiran dan juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, juga para asatidz pembina yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, saya akan lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir bahasa, jadi terjemahannya itu dari bahasa Arab ke bahasa Arab, ya, jadi bukan ke bahasa Indonesia. Ini dikarang oleh dua Jalaluddin. Pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalli. Adapun materi kita pada malam ini adalah surah Al-Baqarah ayat 15. Ya, di dalam mempelajari Al-Quran, ya, kita belajar ilmunya, ya, baik itu tajwidnya, bacaannya, baik itu juga nahwunya, baik itu juga tafsirnya, ya, artinya, terjemahannya. Di sini disebutkan Allah. Ya, Allah itu kalau dalam tajwid itu dibaca tebal, ya, Allah. Ya, Allah itu mufakhama. Ya, kalau dia berbaris fathah sebelumnya, tapi kalau berbaris kasrah sebelumnya itu muraqqaqah, tipis, lillah, jadi tidak boleh dibaca lillah. Ya, Allah tidak boleh dibaca Allah, tapi Allah. Jadi Allah itu tebal, lillah tipis, Allahu. Ya, Allah artinya Allah. Ya, Allah nama Tuhan. Ini kalau dalam nahwu disebut mubtada. Ya, mubtada itu permulaan, dalam bahasa Indonesia pokok kalimat, subjek. Allahu yastahzi'u. Nah, ini yastahzi'u artinya memperolok-olokkan, mengejek. Ini fi'lun mudhari, ya. Tadi diajarkan di sini wada'a yada'u da. Ya, wada'a itu fi'lun madin, yada'u fi'lun mudhari, da fi'lun amr, ya. Yastahzi'u fi'lun mudhari. Ya, dari kata fi'lun madinya itu istahza'a. Jadi ini dari kata haza'a ditambah 3 huruf alif, sin dan ta, istahza'a. Artinya memperolok-olok. Kalau haza'a itu olok, ya, huzuan, olok. Artinya mengejek, menghina. Jadi fi'lun mudhari ini berbaris dhamma, ya. Berbaris dhamma terakhirnya. Itu kalau berbaris dhamma disebut marfu'un. Ya, marfu'un itu karena tidak ada huruf nasab. Ya, huruf nasab atau huruf jazam yang mendahulunya. Apa itu huruf nasab? Huruf nasab itu an, lan, izan, kae, ya, ingat itu an, lan, izan, kae.
Jadi ayyastahzi'a. Nah, lan yastahzi'a, kay yastahzi'a, izan yastahzi'a. Nah, tapi kalau tidak ada itu yastahzi'u. Jadi marfu. Kalau ada huruf nasab, nah itu mansub. Ya, mansub bil fathah. Kalau ini marfu bid dhamma. Ya, ada juga harfu nazam, jazam. Jazam itu berbaris sukun, ya. Kalau dia ada in, la dan lam. In yastahzi. Artinya jikalau. Lam yastahzi. Ya. Belum la tastahzi, jangan. Ya, jangan mengejek. Jadi ini fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammah. Ya. Itu kemudian bihim itu bi itu huruf jar, ya. Dia kalau ketemu dengan isim sesudahnya itu berbaris kasrah. Tapi kalau him itu tetap berbaris sukun karena dia mabniun, ya. Mabniun itu tidak berubah-ubah baris terakhirnya. Jadi Allahu yastahzi'u bihim, artinya Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Ini sebenarnya kalau kita pahami, Allah itu tidak memperolok-olokkan, ya. Tidak mungkin Allah memperolok-olok, tidak mungkin Allah mengejek, tidak mungkin Allah menghina. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yujazihim bistihzaihim. Nah, artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka. Jadi ini balasan Allah terhadap perbuatan mereka. Karena mereka itu memperolok-olok orang beriman, ya. Ketika orang munafik ini ketemu dengan orang beriman, dia bilang kami beriman. Tapi setelah ketemu dengan orang kafir, dia mengatakan ya, kami sama-sama dengan kamu. Tapi kenapa kamu katakan kami beriman kepada orang beriman? Nah, itu saya bohongi dia. Saya hanya mengejek pura-pura. Yang sebenarnya saya ini teman kamu, bukan dia teman saya. Jadi orang beriman itu temannya orang kafir, ya, musuhnya orang beriman. Jadi kalau ada orang pembohong, ya, kalau di depan sesamanya orang beriman dia berbohong. Tetapi kalau di sesama orang kafir dia jujur, ya, jujur. Jadi jujur mengatakan kami berbohong. Nah, makanya Allah balas itu ke perbuatan mereka, balas olok-olokan mereka, ya. Itu maksudnya Allah membalas. Jadi kalau Allah membalas berarti dia memperolok-olokkan dirinya sendiri, ya, bukan dia memperolok-olokkan orang beriman, tapi dia memperolok-olokkan diri sendiri. Karena kalau orang mengejek itu berarti ejekan itu kembali kepadanya. Kalau orang berbuat buruk, keburukan itu kembali kepadanya, ya. Jadi jangan berbuat buruk. Kalau orang meludah ke atas, itu ludahnya akan jatuh ke dia sendiri. Seperti tidak mungkin kita menghina bapak kita. Tetapi kalau kita menghina bapak orang lain, itu sama kalau kita menghina bapak kita sendiri, karena akan dibalas anaknya yang bapak yang orang kita ejek itu tersebut. Itu maksudnya begitu, ya. Jadi Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang memperolok-olokkan mereka, artinya yujazihim bistihzaihim. Artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka pula. Jadi jangan diantara kita ini memperolok-olokkan teman, ya, menghina teman. Siapa tahu ada kekurangan teman, ya, jangan dihina. Karena semua orang pasti punya kekurangan. Tidak ada orang
semuanya kelebihan, pasti ada kekurangannya. Ya, jadi kalau jangan lihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Karena sebaik-baik orang pasti ada keburukannya. Nah, jadi jangan lihat keburukannya. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya. Nah, jangan lihat keburukannya tapi lihat kebaikannya walaupun itu sedikit. Nah, begitu juga sebaliknya. Sebaik-baik kamu pasti ada keburukanmu. Ya. Lihat keburukanmu. Ya, jangan lihat kebaikanmu. Ya, jadi itu Luqman Hakim menasihati anaknya itu dua. Ingat dua, lupa dua. Ya, apa tadi? Ingat dua, lupakan dua. Apa itu ingat dua? Ingat kebaikan orang lain terhadap kamu, itu satu. Dan yang kedua, ingat keburukan kamu terhadap orang lain. Jadi seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya. Lihat kebaikannya, ingat kebaikannya. Dan sebaik-baik kamu pasti ada keburukanmu, lihat keburukanmu. Karena kalau kita melihat kebaikan kita, pasti kita akan sombong, takabur. Ya, kalau kita lihat keburukan orang, pasti kita akan menghina, memandang enteng. Ya, tidak boleh ya. Nah, jadi itu maksudnya seperti itu. Wayamuddu. Nah, wayamuddu. Ini yamuddu juga fi'lun mudhari'. Jadi kalau yastahzi'u, istahza'a, yastahzi'u, istahzi'. Ya, istahza'a, yastahzi'u, istahzi'. Tadi ada salah sebut ana, bukan ana. Ya, tadi dia sebut ana. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang jangan dipendekkan. Seperti tadi dia katakan ana ada, mestinya ana ada'u. Ya, jadi a itu pendek, na itu panjang. Ana ada'u, bukan ana ada'u. Ya, terbalik. Wa yamudduhum. Yamuddu itu artinya membiarkan. Madda yamuddu. Mad itu artinya panjang, ya. Memanjangkan artinya membiarkan. Madda yamuddu. Ya, mad. Jadi kalau dipanjang waladdo, itu mad. Panjang. Yamuddu memanjangkan atau membiarkan mereka. Apa maksudnya? Bitajawuzihim al-hadda bil kufri. Ya, membiarkan mereka terpedaya. Jadi dia biarkan mereka dalam keadaan sesat, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kafir. Jadi mereka dibiarkan kekafiran mereka. Wa yamudduhum ya fi tughyanihim. Fi itu artinya dalam, ya, atau di. Tughyan itu artinya kesesatan, ya, tughyanihim. Jadi ini dihafal ya, dihafal maknanya dalam menghafal ayatnya. Ya, Allah yastahzi'u memperolok-olokkan bihim mereka, wa yamudduhum dan membiarkan mereka, fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Nah, jadi orang munafik itu terombang-ambing, tidak punya rasa ketenangan di dalam kehidupannya, ya. Karena dihantui oleh kekafiran, kesesatan. Ya, ini supaya dihafal ayatnya, dihafal juga maknanya. Kalau dihafal maknanya itu lebih mudah dihafal ayatnya. Dan jangan salah sebut hurufnya, karena huruf yang di dalam bahasa Arab itu ada yang mirip-mirip.
ya, seperti ha dengan ha, ya. Kalau kita sebut alhamdu, ya, jangan sebut alhamdu. Ya, karena kalau sebut alhamdu itu sudah jauh artinya. Ya, alhamdu artinya celaka. Alhamdu pujian, masa Allah dibilang celaka. Ya, jadi jangan sebut alhamdu. Kalau alhamdu dalam bahasa Indonesia ada ha, tapi kalau ha tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya dalam bahasa Arab. Alhamdu seperti hamid itu biasa kita sebut hamid kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut hamid. Ya, Ahmad itu dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Indonesia Ahmad. Ya, biasa sama. Ya, jadi itu harus dibedakan huruf ha dengan ha. Ya, seperti juga sin, shin, shod, ya, as-salatu dengan as-syaitanu, ya, as-salamu. Ya, itu beda-beda ya, sin, shin, shod hampir sama. Yang ada dalam bahasa Indonesia cuma sin, s. Tapi dalam bahasa Arab ada shod, ada shin, as-syaitan, as-salat. Ya, as-salat. Jadi itu harus diucapkan dengan benar, makharij, ya, belajar makharijil huruf. Allahu yastahzi'u bihim, sambung, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Apa artinya yastahzi'u? Memperolok-olok, ya. Wa yamudduhum artinya membiarkan, ya. Ya'mahun terombang-ambing, ya. Jadi Allah memperolok-olokkan mereka, maksudnya Allah balas, ya, perolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum dan membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka. Ya'mahun mereka terombang-ambing. Ya, saya mau tanya, apa artinya tadi ini? Yastahzi'u. Apa artinya yastahzi'u? Tahu? Memperolok-olokkan, ya. Yamudduhum, kamu apa artinya yamudduhum? Membiarkan, ya. Ingat itu dia artinya, ya, jangan sampai dilupa. Kalau kita ingat satu artinya, nanti kalau ada kata yang sama nanti di dalam Al-Quran, ya, kita tinggal hafal itu artinya, ya, karena banyak itu yang sama kalimatnya dalam Al-Quran, ya, kata-katanya dalam Al-Quran. Tinggal ini jadi orang munafik, ya. Ini kita belajar jangan sampai jadi orang munafik. Apa tanda-tandanya orang munafik? Pertama, iza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, kemudian wa iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, wa iza tumina. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Ya, jangan sampai ada di antara kita, ya. Mudah-mudahan kita terbebas dari kemunafikan. Kalau mau bebas dari kemunafikan itu ada hadisnya, 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya, ya, 40 kali salat, ya, 8 hari, ya, 8 hari tidak terlambat takbiratul ihramnya, itu insya Allah terbebas dari kemunafikan. Kemudian ayat selanjutnya, ya, ulaika. Ada yang tahu artinya ulaika? Apa artinya ulaika? Mereka itu. Jadi ini ulai dalam bahasa Arab itu disebut apa? Isim isyarah, ya, isim isyarah, kata tunjuk.
Apa itu kata tunjuk? Ada haza, zalika, tilka. Ya. Kalau haza satu, haza ini ya. Kalau dua, hazani ya. Kalau itu zalika ya. Kalau banyak ulaika. Jadi ini ulai itu isyarat. Kalau dikasih ha di belakangnya, ha ulai itu mereka ini. Ya, ha menunjukkan ini, mereka ini. Kalau haknya dibuang diganti dengan kaf di belakang, ulaika mereka itu. Ya. Jadi ulai itu mereka. Ha ulai mereka ini, ulaika mereka itu. Ya, ini untuk yang berakal, ya. Yang berakal itu manusia. Apa artinya ulaika? Mereka itu. Ya. Itu isim isyarah. Ya, isim isyarah kata tunjuk, mabniun alal fath. Dia barisnya fathah terakhir, tidak berubah-ubah. Jadi tidak boleh ulaiku, ulaiki, harus ulaika. Ya, ulaika allazina. Apa artinya? Orang-orang yang, ya, orang-orang yang. Dalam bahasa Arab disebut apa itu? Isim mausul, ya. Isim mausul. Apa itu isim mausul? Kata penghubung, ya, penghubung yang menghubungkan antara kata sebelum dan kata sesudahnya. Orang-orang yang. Kalau orang yang satu, allazi. Kalau dua, allazani. Kalau banyak, allazina. Kalau perempuan, allati. Kalau dua, allatani. Kalau banyak, allati atau allai. Ya, allati atau allai. Nah, ini orang-orang yang, mereka itu orang-orang yang istarau. Apa artinya istarau? Ada tadi membeli ya, istarau. Tadi ada teman kalian ini naik istarau. Istarau sin ya, istarau. Apa artinya istarau? Membeli. Istarau yastari istari, ya. Membeli. Ini fi'lun madin ya, istarau. Mereka membeli. Ada wawunya di situ berarti banyak. Ya, wawunya itu domir, kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab disebut domir. Ya, tapi domir yang bersambung, muttasil, bersambung dengan istara. Nah, jadi dia mabniun ala sukun ya, istara. Mereka membeli. Ya, apa yang dibeli? Ad-dalalah. Ya, dia beli kesesatan. Dalalah. Dalun. Dalun itu sesat, ya. Dalun sesat. Walad dalin, ya. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya, sesat itu lawannya hudan, ad-dalal, petunjuk. Jadi orang yang sesat tidak melihat petunjuk, tidak dapat petunjuk. Jadi keumpamanya kamu ke Sidrap, ya, kamu tidak ikuti petunjuk, disuruh jalan lurus, kamu belok, nah, tidak akan sampai, akhirnya sesat. Nah, begitu juga orang munafik dikasih jalan yang lurus, ini jalannya, tapi dia tidak ikuti, akhirnya sesat. Ya. Nah, jadi itu orang munafik itu dia membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk. Ya, ini kerugian. Kalau orang dagang itu membeli keuntungan. Nah, ini orang munafik, apa yang dibeli? Kerugian. Karena kesesatan itu adalah kerugian. Petunjuk itu keberuntungan. Jadi kalau di dalam berdagang, nah, dia rugi. Ya, tapi ini ruginya bukan dalam perdagangan berupa duniawi, tapi
kerugian dalam bidang keagamaan ukhrawi, yaitu neraka. Ya, dia beli surga, dia beli neraka dengan surga, karena dia beli kesesatan dengan petunjuk. Ya, jadi keliru. Mestinya dia beli surga, bukan dia beli neraka. Ya, dia beli kesesatan dengan petunjuk. Nah itu. Ulaikal ladzina istarau ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya membeli di sini mengganti. Istabdaluha, dia ganti. Dia ganti itu petunjuk dengan kesesatan. Seharusnya kita ganti kesesatan itu dengan petunjuk. Ya, orang munafik ini dia ganti petunjuk dengan kesesatan. Orang beriman dia ganti kesesatan dengan petunjuk. Makanya orang kafir, orang munafik itu disesatkan oleh Allah. Sedangkan orang beriman diberi petunjuk oleh Allah. Makanya may yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk, ya tidak akan sesat. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan maka tidak dapat petunjuk. Ya. Ini ulaikal ladzina istarad dalalata bil huda. Ulaika, apa artinya ini? Kamu, ulaika apa artinya? Ini yang gemuk. Apa? Mereka itu. Ya, apa? Ulangi. Mereka itu. Ulaika mereka itu. Istarau. Apa artinya istarau? Kan ulaika membeli. Mana lagi ini? Ini yang di depan. Allazina. Apa artinya allazina? Hah? Ulaikal lazina. Ya, mereka orang-orang yang, ya, sama-sama ya. Ulaika. Mereka itu. Allazina. Orang-orang yang istarau membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Ya, jadi mereka orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Siapa mereka itu? Munafik. Ya. Nauzubillah. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, apa artinya fama? Fa artinya maka, ma tidak. Ya, boleh arti apa, boleh arti tidak. Di sini artinya tidak. Jadi ma itu kalau bertemu dengan fi'lun madin itu artinya tidak. Tapi kalau dia ketemu dengan fi'lun mudhari itu artinya apa? Maza ma taktubu. Ma taktub. Ma apa yang kamu tulis? Ma katabtu, saya tidak menulis. Maza taktub, ya. Jadi itu artinya fama rabihat. Apa artinya rabihat? Tidak beruntung. Ya, rabihat. Ya, jadi kalau orang membeli kesesatan dengan petunjuk itu tidak beruntung, ya, bahkan kerugian. Fama rabihat. Apa artinya fama rabihat? Maka mereka tidak beruntung, tidaklah beruntung. Tijarah, apa artinya tijarah? Tijarah itu artinya perdagangan. Ya, tijarah, tajir, pedagang. Tijarah, perdagangan. Ya, tijarah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah
perniagaan mereka. Ya, marabihu fama bal khasiru, tapi mereka rugi. Marabihu fiha bal khasiru limasilatihim. Apa sebabnya mereka rugi? Ada yang tahu? Apa sebabnya orang munafik itu rugi? Saya mau tanya, kamu apa sebabnya? Karena apa tadi dia bilang? Kamu apa yang dimaksud kerugian di sini? Bukan kerugian seperti kalau kita berdagang, ya. Kalau kita berdagang itu kita belikan 100.000 lalu kita jual 120.000. Itu berarti beruntung 20.000. Tapi kalau kita jual 80.000 berarti kita rugi 20.000. Itu dalam perdagangan duniawiyah di dunia. Tapi ini kerugian di akhirat. Apa kerugiannya di akhirat? Ini di akhirat, bukan di dunia. Kesesatan itu di dunia, tapi di akhirat apa kerugiannya? Apa? Tidak di akhirat. Kalau sudah mati semua orang, dia masuk ke mana dia? Neraka. Itu kerugiannya, ya. Jadi dia membeli petunjuk, dia membeli kesesatan dengan petunjuk, itu rugi, ya. Ruginya bukan di dunia. Di dunia mungkin dia beruntung, tapi di akhirat dia merugi. Apa ruginya? Masuk neraka, ya. Fama rabitat khasiru limasiratihim ilan nar al muabbadah. Baru neraka itu bukan sementara, ya, abadi, ya, selama-lamanya. Nauzubillah. Tidak sama orang beriman. Kalau orang beriman, ya mungkin masuk neraka tapi sebentar, ya, walaupun sebentar itu sangat susah, sangat perih, ya. Jangan sampai ada masuk neraka walaupun sebentar. Makanya itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sejagat. Ini sudah mengandung semua isi doa di dalam itu. Rabbana atina, berikanlah kami kebaikan di dunia. Ini umum kebaikan baik keluarganya, baik penghidupannya, ya, baik akhlaknya, baik kriminalnya, semua pokoknya umum. Jadi kalau kamu mau sehat, cukup Rabbana atina fid dunya. Itu kebaikan di dunia, sehat. Kalau kamu susah, Rabbana atina fid dunya, berikan kami kegembiraan di dunia. Jadi bisa itu umum. Untuk akhirat, wa fil akhirati hasanah. Apa kebaikan di akhirat? Apa? Surga, ya. Kebaikan di dunia itu hanya sementara, tapi ada kebaikan yang abadi, ya, kebaikan yang alatul, ya, terus menerus, tidak ada batasnya, ya. Kalau kamu tidak menikah di dunia, nanti di akhirat tidak dapat kaya di dunia, insya Allah kaya di akhirat. Asal jangan kaya di dunia tapi miskin di akhirat, masuk neraka. Nauzubillah. Lebih baik kita miskin di dunia tapi masuk surga daripada kaya di dunia tapi masuk neraka. Nauzubillah. Ya, lebih baik lagi kaya di dunia masuk surga, ya. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bisa saja kamu masuk surga, tetapi sebelum masuk surga masuk neraka dulu. Ya, makanya waqina azabannar. Apa yang dilakukan supaya bisa masuk surga? Ya. Apa dilakukan?
Ini yang pakai peci apa yang dilakukan? Kamu kalau mau masuk surga apa yang kamu lakukan? Kamu. Ya. Apa? Ibadah. Kalau kamu sholat. Belum tentu kamu sholat, belum tentu masuk surga. Kamu beribadah, belum tentu masuk surga. Kamu puasa, belum tentu masuk surga. Jadi bukan ibadah yang memasukkan kita surga. Apa yang memasukkan kita surga? Ada yang tahu? Apa? Ridhonya Allah. Ya, ridhonya. Jadi kita harus cari ridhonya Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridhonya? Nah, itu kita beribadah. Ya. Tolong diingatkan saya kalau waktu ya. Sudah waktu belum? Belum ya? Ya, nanti diingatkan. Saya lihat ini. Ada yang mau bertanya? Wah, kalau tidak mau bertanya ini berarti pintar semua ya. Tidak ada yang mau bertanya berarti pintar semua, berarti calon penghuni surga semua ini. Ya itu resepnya kalau mau masuk surga, ridhonya Allah. Ini as'aluka ridhoka wal jannah. Mohon surgamu, mohon ridhomu dan surgamu. Jadi ridho dulu baru surga, jangan surga dulu baru ridho. Ya, ridho. Supaya tidak masuk neraka, apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Apa? Itu kalau mau masuk surga, cari ridhonya. Supaya tidak masuk neraka, apa yang kita lakukan? Ibadah belum? Belum tentu. Bisa saja ibadahnya tidak diterima. Ya, tidak semua ibadah itu diterima. Ada ditolak. Yang diterima itu ya yang diridhoi. Ya. Kalau kita tidak mau masuk neraka, hindari yang namanya murka. Ya, murkanya Allah. Ya, jadi murkanya Allah itu terdapat pada kemaksiatan. Ya, maksiat. Kalau Anda melakukan maksiat, itu murka, Allah murka. Kalau Allah murka, dimasukkan ke neraka. Jadi bukan dosamu yang memasukkan kamu ke neraka, tetapi murkanya Allah. Ya. Yang menyebabkan murkanya Allah karena dosamu. Ya. Jadi jangan berdosa ya. Sudah tahu ya yang mana berdosa, mana pahala. Jadi kalau mau dapat kebaikan, mau dapat pahala, berbuat baik. Mau terhindar dari neraka, ya mau terhindar dari dosa, ya jauhi maksiat. Ada yang mau bertanya? Ya, mari kita ulang-ulang ini ya, supaya dihafal. Apa tadi? Ulaikal, mulai dari Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Ikuti. Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang istarau, membeli ad-dalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidak beruntunglah tijaratuhum, perniagaan mereka. Wa ma kanu
dan tidaklah mereka muhtadin, mendapat petunjuk. Nauzubillahi min dzalik. Cukup sekian ya, mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya ya, ada masuk di hati, jangan sampai hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena ada itu numpang lewat saja ya, tidak tinggal di hati. Makanya orang yang masuk neraka itu ada telinganya tapi tidak mendengar ya, mendengar telinga yang ada di hati, yang mendengar hanya telinga yang ada di kepala. Nah, dia dengar tapi dia tidak masuk di hatinya. Ada juga matanya tapi tidak melihat ya, dia tidak melihat kebaikan, dia cuma melihat yang konkret, yang nyata, tapi dia tidak melihat yang di luar konkret ya. Nah, ini jangan sampai, jadi harus masuk di dalam hati. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan sekian. Kita siap-siap untuk melakukan salat Isya secara berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.